warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan menyerah. Kita awali proses pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Mari kita sama-sama pelajari pada sesi kali ini. Adapun kompetensi dasar adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat mengetahui definisi dari persilangan dihibrid dengan benar, kemudian membuat diagram proses persilangan dihibrid hingga keturunan kedua dengan benar, dan dapat menentukan perbandingan fenotip F2 pada persilangan dihibrid dengan benar. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Apa arti dari dua sifat beda? Sama-sama kita pelajari ya. Yang pertama, kita ambil contoh persilangan dihibrid pada seekor sapi. Ada sapi dengan berambut putih dan bertanduk pendek. Dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang, berambut coklat. Dua sifat beda di sini adalah, sifat yang pertama adalah tanduk pendek dan tanduk panjang. Sifat bedanya adalah tanduk pendek dan tanduk panjang. Ini sifat beda yang bandingkan atau dipersilangkan. Nah, sifat beda yang kedua adalah rambutnya, rambut putih dan rambut coklat. Jadi, dua sifat beda ini langsung dipersilangkan. Ada lagi contoh persilangan yang kedua adalah pada tumbuhan mangga. Ada tumbuhan mangga dengan buah kecil dan rasa manis akan disilangkan dengan buah mangga berbuah besar dan rasa masam. Sifat beda yang pertama adalah buahnya kecil akan disilangkan dengan buah besar. Kemudian sifat yang kedua adalah rasanya manis dan akan disilangkan dengan buah dengan rasa masam. Jadi kedua sifat beda tersebut akan saling dipersilangkan. Dan bagaimana hasil dari persilangannya? Kita lihat ya bersama. Oke. Pada tanaman buah mangga yang manis dan ukurannya kecil, kemudian rasa masam dengan buah besar, kita tentukan dulu genotipnya supaya mudah untuk menyilangkan. Buah manis ditandai dengan genotip M besar, pasangan gennya M besar. Kemudian rasa masam kebalikan dari genotip manis, berarti dituliskan M kecil karena kita sudah sepakat untuk menentukan genotip yang manis. Misalnya mau dirubah menjadi huruf B besar boleh, maka yang asam nanti akan berubah menjadi huruf kecilnya, pasangan gen dengan huruf kecilnya. Asam M kecil karena manisnya M besar. Kemudian sifat besar itu ditentukan genotipnya dengan huruf B besar. Sementara genotip untuk sifat kecil dituliskan B kecil. Dari sini kita masukkan ke persilangan. Oke, buah mangga manis kecil, sifat manis dituliskan genotip M besar. Sementara yang kecil ini berasal dari genotip yang kecil yang tadi sudah kita tentukan, B kecil. Yang asam, M kecil, disandingkan dengan B besar, karena sifat dari besar itu genotipnya B besar. Oke, setelah kita sudah tentukan parentalnya, M besar, B kecil disilangkan dengan M kecil, B besar, kita tentukan dulu gametnya. Karena semua genotip pasangan gen ini adalah homozigot dominan dan homozigot resesif,
maka mudah untuk menentukan gametnya. Gametnya hanya tinggal perwakilan dari masing-masing huruf. Maka parental M besar B kecil memiliki gamet M besar B kecil, sementara parental dengan genotif M kecil B besar memiliki gamet M kecil B besar. Setelah gamet ditentukan atau sudah diketahui, maka keturunan pertama atau filial pertama dari masing-masing gamet tersebut tinggal dipersilangkan. M besar ketemu dengan M kecil, dituliskan M besar M kecil, dan B kecil bertemu dengan B besar. Pasangan gametnya yang sama akan bertemu. Berarti menjadi B besar B kecil. Nah, yang ditulis huruf yang besar dulu ya, kalau sama-sama jenis hurufnya sama. Jadi bukan B kecil B besar, tapi B besar B kecil. Nah, genotifnya sudah diketahui, M besar M kecil, B besar B kecil. Maka dari situ kita bisa tentukan fenotipnya apa. M besar itu tadi untuk manis, identifikasi dari manis. Berarti kalau sudah ada huruf M besar, sifat dari buah mangga tersebut memiliki gen manis. Sementara B besar B kecil, karena ada huruf B besarnya, itu pembawa sifat besar. Jadi M besar M kecil dan B besar B kecil merupakan genotif dari buah mangga dengan sifat manis dan besar. Maka 100% keturunan pertama dari persilangan buah mangga manis kecil dan asam besar memiliki keturunannya 100% adalah manis besar. Baik, bagaimana ketika keturunan pertama tadi disilangkan dengan sifat yang sama? Maka akan muncul persilangan seperti ini. Parental dari filial pertama tadi saling dipersilangkan. M besar M kecil, B besar B kecil disilangkan dengan M besar M kecil, B besar B kecil. Nah, sebelum dipersilangkan, seperti biasa, kita tentukan terlebih dahulu gametnya dari genotip tersebut. Karena genotif pada parental kedua ini memiliki genotif yang heterozigot, ada yang besar dan kecil, pasangan gennya, maka yang besar dan yang kecil tersebut akan saling berlepasan ya, artinya saling bertemu dengan pasangan gen yang lain, dan gamet tersebut akan lebih bervariasi. M besar M kecil B besar B kecil itu memiliki gamet M besar bertemu dengan B besar, gamet pertama M besar B besar, gamet kedua M besar bertemu dengan B kecil, maka gamet yang diperoleh adalah M besar B kecil. Selanjutnya, M kecil bertemu dengan B besar, maka dihasilkan gamet M kecil B besar. Dan gamet yang keempat adalah M kecil bertemu dengan B kecil, dihasilkan gamet M kecil B kecil. Nah, dari gamet yang sudah ditentukan tersebut, didistribusikan pada tabel. Yang satu dimasukkan pada tabel vertikal ke bawah ya, dan gamet yang satunya lagi akan dimasukkan ke tabel dengan horizontal, mendatar seperti itu. Nah, bagaimana menyilangkannya? Ini terlihat seperti rumit, tapi insya Allah mudah. Nah, dari gamet-gamet tersebut, contoh, ini ada satu kotak M besar, B besar, B besar. Dari mana? Dari gamet M besar, B besar diturunkan, kemudian M besar, B besar digeser, seperti itu. Maka akan saling bertemu dengan gamet atau dengan gen yang sejenisnya dulu, akan bergabung lagi nih, M besar bertemu dengan M besar,
dituliskan M besar, M besar. B besar bertemu dengan B besar, maka menjadi B besar, B besar. Nah, ketika sudah dipertemukan, tinggal ditulis secara utuh M besar, M besar, B besar, B besar. Nah, karena masing-masing karena genotip tersebut memiliki huruf yang besar, M besar dan B besar, yang kita ketahui tadi bersama bahwasanya M besar membawa sifat atau pembawa gen manis, maka sudah bisa kita pastikan genotip tersebut memiliki rasa yang manis. Kemudian, karena ada huruf B besar pembawa sifat besar, maka bisa dipastikan buah tersebut berukuran besar. Jadi M besar, M besar, B besar, B besar adalah sifat buah atau sifat tumbuhan mangga yang memiliki buah manis dan besar. Kita ambil contoh yang kedua. Seperti ini. M besar, B kecil disilangkan dengan M besar, B kecil. M besarnya diturunkan, kemudian M besarnya juga digeser. Maka bertemu M besar, dan B kecil diturunkan, kemudian B kecilnya digeser. Seperti itu ya, bergeser seperti itu, maka bertemu B kecil, B kecil. Tinggal dituliskan secara utuh M besar, B kecil, B kecil. Nah, identifikasi dari genotip tersebut adalah karena ada huruf M besar, maka gen tersebut membawa sifat manis. Sementara genotip B kecil adalah membawa sifat kecil, seperti itu. Jadi buah tersebut memiliki rasa yang manis dan berukuran kecil. Dari keseluruhan yang sudah dipersilangkan, sama untuk petak yang lain pun juga serupa. Caranya adalah tinggal diturunkan gametnya dan digeser, turunkan, digeser, turunkan, geser, ditulis, kemudian dipasangkan dengan sesama jenis hurufnya. Maka yang perlu diketahui adalah setelah genotip tersebut dipersilangkan, tinggal diidentifikasi fenotipnya apa. Fenotip adalah sifat yang tampak, dapat diindrai dan bisa kita tentukan dari genotip yang sudah tadi kita sama-sama kita tentukan. Asal ada huruf M besar, maka dia manis. Asalkan ada huruf B besar, sifatnya ukurannya besar. Kalau tidak ada huruf M besar sama sekali, artinya M kecil, keduanya M kecil, barulah dia sifatnya asam. Sementara kalau tidak ada huruf B besar sama sekali, artinya pasangan gennya B kecil, maka sifatnya menjadi kecil atau ukurannya menjadi kecil. Nah, dari situ, dari semua persilangan yang ada, kita bisa identifikasi berapakah jumlah persilangan dari keturunan kedua tersebut. Manis besar kita hitung sama-sama yang berwarna kuning ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita tuliskan perbandingan fenotip F2, buah mangga tersebut memiliki sifat manis tebal sebanyak 9, kemudian manis tipis yang berwarna hijau. Ya. Maaf, manis kecil ya maksudnya. Manis kecil itu berjumlah 3, kemudian asam besar berjumlah 3, dan asam kecil berjumlah 1. Nah, dari perbandingan fenotip ini bisa kita presentasikan bahwasanya 9 itu merupakan jumlah hasil dari keturunan keduanya dibandingkan atau per 16 adalah jumlah keseluruhannya dikalikan dengan 100%. Maka persentase dari manis besar tersebut adalah 56,25%. Sementara manis tipis karena jumlahnya 3 per 16 jumlah keseluruhan kali 100% adalah 18,75%. Kemudian asam besar 3 per 16 kali 10% sama dengan 18,75%. Dan asam kecil
1/16 kali 100% sama dengan 66,25%. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami dan dipelajari bersama. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum